Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda soleh solehah yang berbahagia, yang sedang berada di rumah, jumpa lagi dengan Kak Ridwan dalam kesempatan hari ini di Waktu Indonesia Belajar. Dalam kesempatan hari ini Kak Ridwan ingin menyampaikan tentang materi ibadah. Ibadah itu adalah satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus beribadah? Nah, ternyata seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena kesadaran bahwa semua makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Ananda sekalian soleh yang soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumah silakan kalau bisa buka surat Al-Baqarah ayat 21, kita baca sama-sama. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keharusan bagi manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin kalau Ananda soleh-solehah sekalian punya Quran terjemah, bisa dilihat di situ bahwa di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Ananda sekalian yang soleh-soleha, menyatakan kepada kita semua manusia, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Tentu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kitalah yang menciptakan kita. Di dalam ayat itu Allah katakan, Alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kamu. Seluruh alam ini semuanya dicipta oleh siapa? Oleh Allah. Bukan cuma kita, tapi seluruh alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuhan, dan semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Ananda pikirkan, semua yang terlihat ataupun yang tidak terlihat itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ananda sekalian merasakan bagaimana hembusan angin, tidak terlihat kan? Tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Dialah angin ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat bisa makan, bisa minum, dan seterusnya. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Di dalam surat At-Tin, coba adik-adik ada yang hafal surat At-Tin? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, karena akulah yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Sebelum kita siapa? Ya tentunya bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Ayo, siapa bapak dan ibunya, kakek nenek kita? Dia juga yang ciptakan Allah. Sampai kepada manusia pertama. Dia siapa manusia pertama yang dicipta oleh Allah? Manusia pertama yang dicipta oleh Allah
Betul, Nabi Adam alaihissalam dia juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan penciptaan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian yang soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu, yaitu agama Islam, agama yang satu, aku dan pemeliharamu, maka sembahlah aku, kata Allah. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ciptakan Allah, yang kasih makan Allah, yang memberi rizki Allah, yang menciptakan bumi Allah, menciptakan langit Allah. Sehingga kalau manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia manusia yang sombong dan tidak mau mengingat bahwa dirinya dicipta oleh Allah dan wajib menyembah kepada Allah. Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri atau menyembah kepadaku. Jadi nanda sekalian yang soleh-soleha, ternyata yang diperintah untuk menyembah Allah bukan cuma kita manusia. Jin juga dicipta untuk menyembah kepada Allah. Dan seluruh makhluk-makhluk termasuk hewan-hewan itu juga mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV-mu yang berbahagia, yang sedang berada di rumah saja. Dalam kesempatan ini, Kak Ridwan juga ingin menjelaskan tentang makna ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah? Ayo, ada yang tahu? Ibadah itu definisinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, serta mengamalkan apa saja yang diperintah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa TV-mu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di sini, Waktu Indonesia Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan soleha, kembali ke segmen kedua, yaitu di Waktu Indonesia Belajar. Tadi kita sampai mana pembahasan kita? Yang pertama, kita bicara tentang keharusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah kepadanya karena kita adalah ciptaannya, makhluk-makhluk semuanya adalah ciptaannya, termasuk nanda sekalian, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi kita juga sampaikan tentang makna ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah itu? Ibadah adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan olehnya dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Kak Ridwan ingin menyampaikan tentang pembagian ibadah. Ditinjau dari ruang lingkupnya, ibadah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ibadah khosah atau ibadah mahdoh, ibadah khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan di dalam nas Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, ibadah apa saja kira-kira yang adik-adik di rumah tahu, yang nanda solehah tahu, ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita? Ayo, yang pertama apa? Yang kedua apa? Nah, kalau kita lihat rukun Islam di situ jelas. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Bunyal Islamu ala khamsin."
Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama bersyahadat atau 2 kalimat syahadat. Wa iqamis sholah. Yang kedua tegakkan sholat. Ayo, Nanda sekalian di rumah sholat atau tidak? Kalau Ananda sekalian melaksanakan sholat, berarti Ananda telah melaksanakan ibadah yang sifatnya khusus atau ibadah mahdho. Kalau tidak sholat berarti tidak bersyukur kepada Allah dan tidak mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu yang memberi rizki buat kita. Allah itu yang membuat telinga kita mendengar. Allah itu yang membuat mata kita melihat. Allah itu yang membuat kaki kita bisa berjalan. Dan Allah pula lah yang membuat kita bisa bernapas. Sehingga Nanda sekalian, sholat jangan ditinggal. Karena sholat merupakan ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Ya. Setelah itu, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Melaksanakan atau membayar zakat. Itu juga ibadah yang sifatnya ibadah khasah atau ibadah mahdhah. Ayo adik-adik sekalian, Nanda Soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika ayah bunda membayar zakat pada bulan apa? Ayo bayar zakat. Ya betul, membayar zakat itu di bulan Ramadan, baik itu zakat fitrah, ya zakat diri, untuk zakat jiwa ataupun zakat mal, zakat harta. Dan ini merupakan yang disebut sebagai ibadah khosoh atau ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan ibadah khosoh atau ibadah mahdhah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperkuat di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang ibadah puasa, Nanda sekalian juga mungkin tahu. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Nah, puasa ini termasuk ibadah khosoh atau ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Nanda sekalian mungkin yang masih di usia TK atau SD, ya kelas 1 sampai kelas 3, mungkin masih dalam taraf belajar berpuasa, ya. Tapi kalau sudah bisa full puasanya sampai maghrib, dari mulai sahur sampai maghrib, wah 2 acungan jempol dari kariduan buat Nanda sekalian. Jadi sebentar lagi kita masuk Ramadan, jangan lupa kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan ibadah khosoh. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila, yaitu beribadah haji jika mampu menuju Baitullah. Jadi yang namanya pergi haji itu ya kalau sudah mampu, sudah cukup uangnya, sudah punya ilmunya. Mungkin ayah-ayah bunda di rumah, ya, dari Ananda sekalian sudah ada yang pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini termasuk orang yang sudah dikategorikan mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah Mukarramah, yang biayanya tidak sedikit. Maka dari itu, khusus ibadah yang disebut dengan ibadah haji ini dikhususkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Bagi yang tidak mampu, ya tentunya berniat, berusaha untuk bisa berangkat haji. Coba Ananda sekalian, sekarang belajar yang rajin, sekarang belajar yang tekun, yang disiplin. Suatu saat nanti kalau sudah jadi orang sukses, bisa tabung uangnya, bisa berangkatkan ayahanda dan bunda yang ada di rumah untuk berangkat haji. Sungguh bangga. Ayahanda dan bunda di rumah, Umi dan Abi di rumah, Papa dan Mama di rumah, sangat bangga ketika Ananda sekalian bisa memberangkatkan haji orang tuanya dari hasil keringat Ananda sekalian. Makanya sekarang belajar dengan baik,
belajar dengan tekun, belajar dengan rajin dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti suatu saat jadi orang sukses. Jadi itu yang pertama, pembagian ibadah. Yang pertama adalah ibadah khosoh atau ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Kita cukupkan untuk segmen kedua ini. Kita lanjutkan nanti di segmen berikut masih dengan Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar. Assalamualaikum, kita kembali di segmen 3 Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TV-mu, Ananda, Soleh dan Soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi penjelasan saya sudah sampai mana ya tentang ibadah? Ananda ingat? Ada yang nyatet nggak di rumah? Coba diingat-ingat bahwa ibadah itu juga ada bagian-bagiannya. Tadi Kak Ridwan katakan ibadah itu ada 2 pembagian. Yang pertama ibadah khosoh atau ibadah khusus, atau ibadah yang disebut ibadah mahdhah. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah memiliki ketentuan yang telah ditetapkan baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang singkatnya terdiri dari 5 bentuk ibadah. Di situ disebutkan ya sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, Bunyal Islam ala khamsin, Islam ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah itu sudah Kak Ridwan sampaikan. Adik-adik, Kak Ridwan harap bisa mencatat agar bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Apalagi tadi di rumah ada yang cita-cita, aku mau berangkatkan orang tua ke Baitullah untuk berangkat haji. Itu cita-cita yang sangat mulia. Kak Ridwan doakan mudah-mudahan tercapai ya. Nah, yang kedua yaitu ibadah ammah. Ibadah ammah atau ibadah yang sifatnya umum, ibadah yang memang apapun yang kita lakukan jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala maka akan bernilai ibadah, yaitu segala macam perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Misalkan bekerja, ayahanda dan bunda sekalian bekerja mencari nafkah. Itu merupakan ibadah jika diniatkan karena Allah. Bunda masak di dapur. Jika diniatkan karena Allah, memasak untuk anak dan suami, tapi diniatkan karena Allah, itu jadi nilai ibadah. Termasuk nanda makan, minum, tidur, masuk WC, keluar WC, belajar, dan semua aktivitas itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila diniatkan karena Allah. Maka nanda segala sesuatu jangan lupa untuk berdoa. Segala apa yang dilakukan jangan lupa baca bismillah. Segala apa yang dilakukan jangan lupa setelahnya ucapkan alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa apa yang nanda lakukan, pemirsa TV-mu lakukan, jika diniatkan karena Allah dan selalu ingat Allah, maka akan bernilai ibadah. Minum, misalkan baca bismillah, ingat bahwa air minum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghilang rasa dahaga. Jika kita ingat itu, maka dia akan menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya ibadah ammah atau ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah, yaitu segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dinilai ibadah kepada Allah. Kalau sudah dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada syarat dan prinsip di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada syarat-syarat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ananda sekalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
harus dilandasi dengan keikhlasan. Ibadah harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena terpaksa. Misalkan contoh, Ananda sholat di rumah, tapi karena takut dimarahi ayah, takut dimarahi bunda, maka itu tidak akan bernilai ibadah. Tapi kalau Ananda sekalian penuh dengan kesadaran, penuh dengan perasaan, oh aku ingin bersyukur kepada Allah, sehingga ketika aku ingin melaksanakan sholat, itu karena aku ingin memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga contoh lain, kalau bisa Kak Ridwan sampaikan, Ananda belajar nih. Nah, ini termasuk contoh ibadah yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Kalau tadi sholat itu ibadah khosoh, atau kalau belajar itu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang sebetulnya dia merupakan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan, tapi diniatkan karena Allah. Ananda sekalian belajar. Belajarnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesadaran diri sendiri, bukan karena takut dimarahi ayah, takut dimarahi bunda, takut dimarahi bapak ibu guru. Nah, kalau seandainya itu yang Nanda lakukan, maka Nanda sekalian melaksanakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita beribadah kepada Allah, baik ibadah yang sifatnya khosoh, ibadah yang sifatnya khusus, yang saat ini bisa Nanda kerjakan, ya, salat 5 waktu Nanda kerjakan, itu ibadah khosoh. Puasa nanti bulan Ramadan, Nanda kerjakan, itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar zakat tentunya kalau Nanda sekalian belum bekerja, masih pelajar, itu tentunya ditanggung oleh orang tua Nanda sekalian. Termasuk beribadah haji, itu dikhususkan bagi yang mampu. Ananda sekalian tentunya belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya kalau Ananda sekalian memiliki orang tua dan memiliki harta yang cukup, uang yang cukup untuk berangkat haji, ya mungkin Ananda sekalian, ayahanda dan bundanya sudah berangkat haji. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Nanda, pemirsa TV-mu sekalian, dan juga Kak Ridwan yang ada di studio TV-mu. Saya cukupkan, kita akan kembali di minggu yang akan datang, masih di materi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.